Ini reading untuk Cancer bulan Oktober 2022. Oke, kita mau product placement. Oke, Cancer Oktober 2022. English untuk Cancer. Oke. Cancer, kamu dapat angel therapy. Give your cares and worries to us angels and allow us to take your burden. Bisa dilihat di sini ya, ini saya kasih lihat. Kamu bisa pause videonya untuk baca. Ya, ini soal merasa terbebani, soal merasa tidak berdaya, khawatir, ya. Ya, jadi ini juga sekaligus mengatakan bahwa kamu tidak sendirian. Kamu tidak pernah sendirian, ya. Ada Tuhan yang siap membantu kamu. Ada leluhur kamu di surga yang mengawasi kamu, ya. Dan kalau kamu percaya, ya apapun kepercayaan kamu, ya, mereka tidak tutup mata terhadap kamu, ya. Jadi sesekali kamu bisa berdoa untuk, ya, curhat kepada Tuhan atau kepada leluhur kamu di surga, ya. Dan biarkan semua berjalan dengan semestinya, dan percaya bahwa masa-masa buruk ini akan segera berlalu. Oke. Sekarang kita lihat karir, keuangan, dan percintaan. Terima kasih. Satu lagi, karir, keuangan, dan percintaan. Terima kasih. Oke, Cancer, kita mau lihat langsung ya untuk keuangan kamu. Kamu punya the strength. Ya, mau ini kayak uang tabungan, mau kayak, ya, pokoknya intinya ini kayak ada fondasi ya. Saya dengar fondasi, ya. Ada fondasi buat kamu. Entah mungkin kamu punya tabungan ya untuk menunjang hidup kamu selama beberapa bulan. Mungkin kamu punya investasi yang berhasil dan itu bisa menjamin hidup kamu, ya. Ini saya jadi ingat tadi ya, sebelum saya reading ini, saya nonton YouTube Shorts, terus saya mendengar cerita tentang seorang pria yang nggak punya rumah, ya. Terus identitasnya semua hilang. Lalu apa yang terjadi? Lalu ada yang mau membantu dia untuk menemukan identitas dia yang hilang ini. Ternyata malah menemukan satu akun bank, ya, satu akun bank yang dia punya, dan dia udah lupa ini ada akun bank ini. Dia udah lupa. Akun bank ini dibikin untuk keperluan apa ya? Aku lupa, maaf. Untuk keperluan apa? Tapi uangnya yang masuk ke akun ini itu uang yang masuk ke akun ini tuh mengalir terus ya. Mengalir terus. Jadi sejak dia menemukan akun ini, dia hidupnya jadi terjamin. Dia bisa menyewa apartemen yang cukup dan dia bisa makan tanpa perlu bekerja keras. Ya. ini seperti itu ya, kayak passive income atau apa gitu. Ini akan sangat membantu kamu sekali di bulan Oktober. Ini akan sangat kerasa sekali gitu ya. Oke, kita mau lihat energi di sekitar the strength ini. Ada apa energi di sekitar the strength ini? Terima kasih. Ada Eight of Pentacle, ya. Kerja keras. Ini kayak dana yang kamu punya disarankan untuk disalurkan ke area di mana kamu bisa produktif, ya. Produktivitas kamu apa, bisnis kamu apa, dananya disarankan untuk mengalokasikannya ke sana, ke arah itu, ya. Energi yang kamu letakkan di kesibukan kamu, ya, di mana kamu meletakkan energi kamu, disitulah uang bisa mengalir, disitulah uang bisa berputar. Salurkan dana yang kamu punya untuk membangun fondasi, untuk membangun kreativitas, ya. Untuk kayak, ya, mungkin kalau kamu belum punya passive income, ini saatnya kamu untuk mengalokasikan dana yang kamu punya untuk memantapkan sumber passive income kamu,
gitu ya. Ya, karena suatu hari nanti mungkin ini bisa menyelamatkan hidup kamu ya. Ya, daripada menghabiskannya, kamu gunakan untuk sesuatu yang produktif. Dan kelak ini jadi kayak tabungan buat kamu di masa depan gitu. Ya, the strength ini ketika saya lihat the strength ini kayak apa? Masa paceklik pun nggak bisa membinasakan kamu gitu, karena kamu ada backup gitu. Makanya saya ngomong passive income gitu ya. Dan ternyata ini Eight of Pentacle ya, keluar energi di sekitarnya adalah Eight of Pentacle. Maka dari itu saya menyimpulkannya ya, ya ini bukan waktunya untuk spending atau bukan waktunya untuk apa ya, aku nggak bilang kamu kekurangan, tapi ini kayak dana yang kamu punya sebaiknya dipakai untuk sesuatu yang produktif. Oke. Aku mau nanya, ada lagi seputar keuangan? Oke, nggak ada. Pantesan nggak keluar-keluar, saya kocok ya. Oke, kita lihat soal karir. Biasanya karir nyambung dengan keuangan. Two of Swords ya. Oke, kita lihat energi di sekitar Two of Swords ini apa? Apa energi di sekitar Two of Swords ini? Oke, ada the moon ya. Ini sama kayak Leo ya. Ada kayak ketidakpastian. Oke, ini energi di sekitar the moon dan Two of Swords ini saya belum lihat. Tapi saya melihat sesuatu ya. Jadi kayak dua lalu ada bulannya di sini ya. Ini jadi kayak ya ini mungkin ini sedang kayak periode tenang gitu ya, periode tenang dimana nggak terlalu wah banget tapi juga nggak terlalu nyesek kayak gitu ya. Ini ngasih kesan kayak ini kan tentang apa yang nggak kamu lihat ya. Ada yang nggak kamu lihat. Kita lihat dia membelakangi bulan ya. Ini kan matahari, terus bulan itu kan mata malam ya. Ngerti nggak maksud saya? Mengerti nggak maksud saya ya? Jadi dia ada yang terbangun ketika kamu tertidur gitu ya. Nah ini kayak alam semesta bekerja di balik layar di ranah karir kamu. Oke, kita lihat sekarang ya. Eight of Cups, Ace of Swords, dan Judgment. Ngelihat ini the moon, lalu ada ini ya. Saya rasa akan terjadi perubahan di ranah karir kamu. Untungnya nggak ada kartu tower ya. Jadi aku rasa ini nggak kayak misalnya kamu dipecat gitu, nggak kayak ada musibah untuk men-trigger perubahan ini terjadi. Tapi yang pasti aku ngeliatnya ini pasif ya, pasif, dan kayak kamu tuh nggak bisa menghindari ini gitu. Aku rasa sebenarnya kamu sudah dari kemarin nih ya, sudah ditegur gitu ya. Aku nggak ngomong kamu melakukan kesalahan ya, tapi kata yang terpikirkan oleh saya itu tegur gitu ya. Itu bisa tegur ini tuh bisa mulai dari kamu salah di sini, atau hey ini sudah saatnya kamu melakukan ini. Nah teguran itu bisa seperti itu ya. Mana yang resonan buat kamu, itulah tegurannya. Jadi ini saya lihatnya kamu nggak sadar ya, kamu nggak sadar kamu sedang berjalan menuju sesuatu yang lebih baik daripada tempat kamu berada sekarang. Dan ini kamu nggak sadar. Karena lihat the moon dan Two of Swords ya, ini kamu nggak menyadari ini, nggak menyadari pergerakan ini. Tapi semesta sudah lama menegur kamu. Ini sudah saatnya kamu melakukan ini loh, Cancer. Tapi kamu nggak jalan-jalan gitu loh, kamu nggak nyadar-nyadar. Kamu kayak mungkin berpikir kayak feeling aku aja kali, atau kok nggak logis ya, cuekin aja gitu. Mungkin aku lagi capek aja kayak gitu ya. Kamu nggak menangkap teguran ini. Jadi kayak semesta berkonspirasi agar perubahan ini terjadi gitu. Dan aku rasa kamu tidak menyadari ini ya. Sekali lagi mungkin kamu dipindahkan ke divisi lain, kamu pikir ini kayak bencana gitu ya, tapi ketika dijalani sebenarnya kamu bersyukur, oh untung saya dipindah divisi misalnya kayak gitu ya. Balik lagi ke sini ada tabungan gitu, ada energi tabungan gitu.
Pokoknya sesuatu bekerja di balik layar. Ini pasif sekali ya Cancer. Kamu ini energi yang sangat pasif. Jadi maksud saya pasif itu kamu kayak nggak perlu melakukan action apapun gitu. Cukup lakukan aja apa rutinitas kamu sehari-hari ya, dan ini kayak semesta bekerja buat kamu gitu di balik layar. Nah, angel therapy ya, mungkin kekhawatiran, kecemasan dan segala macam akan muncul, tapi ya, tapi aku rasa kamu nggak cemas ya. Aku nggak merasa kamu cemas loh di sini. Yang aku rasa itu malah justru bosen gitu loh, bosen. Kamu bosen banget gitu. Kayak bosen karena rutinitas yang kamu lakukan ini ya gitu-gitu aja kayak gitu loh, Cancer. Nah, iya, berarti angel therapy ini ya mengatakan semesta sedang bekerja di balik layar buat kamu ya. So, tunggu saja ya, mungkin ujungnya ini, cahaya ini bisa kamu lihat akhir bulan ini atau mungkin bulan depannya atau mungkin bulan depannya lagi. Tapi yang pasti ada tabungan di sini buat kamu ya. Saya ngomong passive income tapi mungkin bukan semata-mata maksudnya passive income gitu ya. Intinya ada energi tabungan di sini yang bisa kamu nikmati jauh di kemudian hari gitu ya. Kita lihat di ranah percintaan. Ada Four of Coins ya, ada seseorang yang memegang erat hubungan ini ya, tidak bisa melepaskan sesuatu. Kenapa ada Four of Coins di sini? Oke, terima kasih. Five of Cups ya. Oke. Iya. Ini nyambung juga dengan ini ya, kayak mungkin orang yang kamu cintai tidak membalas perasaan kamu ya. Mungkin ada perpisahan yang tidak bisa kamu hindari ya. Tapi aku lihat di sini kayak kamu nggak rela melepaskan ini gitu. Kamu kayak kalau bukan sama dia siapa lagi kayak gitu. Terus tapi di sini ya saya lihatnya Five of Cups ini, gadis ini dengan pasrah menuangkan air di dalam cangkirnya ke dalam sumur ya. Ini saya lihat lubang hitam. Oke. Jadi ini kayak ya, dia take action di sini ya. Ada rasa-rasa juga di mana dia berusaha mengisi sumur ini dengan air yang ada di cangkir ini. Berharap sumur ini akan penuh dan berkelimpahan, tapi itu sia-sia gitu. Itu sia-sia karena dia lubangnya dalam sekali ya. Oke, kita lihat energi lain di sekitarnya, Five of Cups dan Four of Coins ini. Oke, terima kasih. Intinya jadi ini the devil ini ya, ini kayak attachment ya, bisa juga ini orang lain yang memengaruhi hubungan percintaan kamu ya, kayak pihak ketiga gitu. Pertama, kalau misalnya kamu jomblo, Five of Cups itu kayak kamu berusaha mengisi hati kamu yang kosong, tapi sebanyak apapun kamu mengisinya tidak pernah terisi gitu ya. Jadi ini ada kehampaan di hati kamu ya, di mana ada attachment gak sehat yang membuat kamu itu merasa nggak ada yang cukup, nggak ada yang pernah cukup tuh ya. Attachment ini sangat kuat karena kamu tidak bisa melepaskannya. Lebih ke mungkin kamu belum siap melepaskannya gitu ya. Ini ada hubungannya dengan karma ya. Bisa juga karena kamu belum bisa melihat apa ini yang selama ini menjadi penghambat saya ya. Di sini ada angel therapy sebagai energi dasar kamu. Jadi aku rasa ya mungkin ini belum waktunya kamu untuk melepaskan attachment ini ya. Bisa jadi karena ini ada karma ya. Ada situasi ini melibatkan karma. Jalani saja dulu apa yang ada gitu. Kalau kita menanam pohon ingin menikmati buahnya gitu ya, ada proses yang harus dijalani. Dia akan berbuah di musim yang tepat gitu ya. Mungkin kamu menanam tanaman sesuatu yang hanya berbuah di musim semi ya, tapi ini sekarang sedang musim gugur gitu. Nah kan ini kan nggak pas musimnya ya. Jadi nggak ada yang bisa kamu lakukan selain ya biarkan saja semua berlalu gitu ya. Mungkin saat ini kamu belum bisa melihat apa yang selama ini menghalangi kamu untuk merasa penuh ya. Nggak apa-apa, jalanin aja dulu, pelan-pelan, alami aja. Biarkan semesta memperlihatkan kepada kamu situasi demi situasi
di labirin apa kamu berputar-putar selama ini, ya. Nanti ketika waktunya pas, kamu akan bisa melihat sendiri. Oh, ternyata ini labirinnya gitu. Kamu bisa membuat anggap saja ini periode di mana kamu membuat peta mengenai labirin yang menjebak kamu, ya. Ketika kamu membuat peta, ya, dan kamu berjalan selangkah demi selangkah, lama-lama kamu akan paham sendiri. Oh, di sini belok, di sini buntu, di sini ada terusan. Nanti pada waktunya yang tepat, ya, ketika sudah waktunya kamu memetik buah dari karma ini, kamu akan paham sendiri, kamu akan bisa melihat sendiri. Ternyata ini biang keroknya selama ini, ya. Oke, itu buat yang jomblo. Buat yang udah punya pasangan, ya sekali lagi seperti yang sudah terbaca sebelumnya, mungkin hubungan tidak berjalan dengan baik dan kamu harus melepaskan orang ini, dia pergi gitu ya. Atau bisa jadi ini pasangan kamu susah banget ya untuk dipuaskan. Dia nggak pernah merasa kamu itu cukup gitu. Tapi pada saat yang sama kamu tidak bisa melepaskan orang ini karena aku rasa kamu sudah invest banyak sekali ya kepada orang ini. Aku rasa mungkin ini orang yang sudah lama kamu tunggu ya. Kamu pikir kamu menginginkan orang ini atau kayak aku harus menjalani hubungan ini gitu. Ini kayak harga mati buat kamu gitu ya. Dari Devil dan Four of Coins ini kayak ini hubungan ini tuh harga mati buat kamu. Tapi kenapa nggak pernah puas gitu loh? Kenapa hubungan ini tidak pernah bisa memuaskan? Saya berusaha untuk memberikan apa yang dia mau, tapi semua ini nggak pernah cukup. Semua yang saya beri itu rasanya pergi entah kemana. Apa yang terjadi? Saya pikir ini orang yang saya inginkan gitu ya. Kenapa? Apa saya harus melepaskan orang ini atau saya harus menunggu orang ini berubah ya? Sekali lagi energi angel therapy ada di sini. Sama aja ya. Mungkin kalau kamu belum bisa melihat ya apa yang selama ini membuat hubungan tidak memuaskan gitu ya. Mungkin kembali lagi sama aja seperti yang para jomblo sebelumnya tadi ya. Ini kayak ya ini benar-benar kayak ada energi karma walaupun kamu single ataupun taken gitu. Jadi ada yang harus kamu alami di sini, ada yang harus kamu pelajari di sini. Jadi ya kamu jalani saja dulu bersama orang ini ya, lakukan sebaiknya, jangan terlalu memaksakan, jangan terlalu mundur juga ya, jalani saja dengan orang ini. Ada yang perlu kamu lihat, ada yang perlu kamu alami bersama orang ini ya. Ketika pada waktunya tepat nanti dia akan berpuas sendiri dan hasil akhirnya akan ketahuan sendiri. Oke, ini saya tarikan nasihat buat kamu ya dari spirit. Ini ada Six of Pentacle. Sementara itu nasihat buat kamu dari spirit adalah Six of Pentacles. Ikhlaskan. Ikhlaskan ya. Jalani saja dulu, nanti kamu akan lihat sendiri ya. Oke. Kalau kamu menjalani nasihat ini, yang akan terjadi itu adalah Nine of Swords. Pada zaman dahulu ya, ketika belum ada dokter, klinis, psikologi gitu ya. Zaman dulu gitu, medieval. Orang-orang di utara itu kan nyarinya kan dukun ya. Dukun, shaman sebutannya. Mereka itu percaya, ketika seseorang mengalami luka batin, sebagian dari jiwanya itu hancur dan terlepas dari jiwanya. Lalu pergi entah kemana gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan seseorang merasa hampa ketika dia terluka. Jadi ibarat kamu menemukan buah, setengahnya busuk, setengahnya masih oke, ya tentu saja kamu akan memisahkan buah itu kan, untuk menyelamatkan yang belum busuk. Jadi ketika shaman ini berusaha untuk mengobati orang yang merasa hampa ini, dia akan menyanyi, menabuh ini ya, menabuh kayak tamburin gitu. Lalu dia akan menyanyi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah, harapannya adalah agar nyanyian ini bisa memanggil jiwa ini pulang ke rumahnya. Jadi ya itu nasihat buat kamu ya. Nine of Swords ini adalah soal memanggil jiwa kamu pulang ke diri kamu. Kok saya nangis ya? Kalau kamu tidak melakukan advice ini, yang terjadi kepada kamu adalah Five of Swords ya. Ya sepintas kelihatannya sama aja ya. Kita purging nggak purging sama aja. Lalu apa bedanya gitu? Bedanya adalah kalau Nine of Swords, kita lihat orang ini udah sendirian ya. Kalau Five of Swords, kita lihat orang ini sedang perang sama orang lain. Ada pihak lain yang memengaruhi orang ini.
ya. Ini berarti adalah ketika kamu menolak untuk purging, mendengarkan rasa sakit kamu, mendengarkan amarah kamu, kamu akan masih terus berperang dengan ego kamu, ya. Berarti masih panjang waktunya untuk dipanen, ya. Ketika kamu memilih untuk purging, waktu panen akan segera datang, waktunya akan dipercepat, gitu. Karena ini hanya akan bisa dipanen ketika kamu udah siap, gitu. Ya, jadi tergantung kamu, Cancer. Mungkin advice-nya bulan ini adalah melihat ke dalam diri sendiri dulu. Kamu harus memberikan cinta itu kepada diri kamu sendiri dulu sebelum siap diberikannya kepada orang lain, ya. Oke, Cancer, itu aja yang aku punya buat kamu untuk bulan Oktober ini. Semoga readingan ini membantu dan semoga segala kesulitan, hambatan, segala macam bisa terselesaikan dengan baik, ya. Ingat selalu bersyukur karena kadang-kadang Tuhan melindungi kita dari bahaya yang belum sempat kita lihat. Oke? Ya. Namaste Cancer. See you next month. Sampai jumpa bulan depan.